Arya Tubusanun dari SDN Kembang Sari 02 dan teman saya Lutfaida Mayasari dari SD Negeri Bendungan Kota Semarang dan Mas Ula dari SMP Negeri 8 Semarang. kami calon guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini kami akan mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta. Selamat Menyaksikan. Selamat siang Bu Maya. Ya, selamat siang Pak. Oh, gimana kabar hari ini Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan praktek coaching Ibu nggih. Iya. Nanti jenengan menjadi coach. Iya. Dan saya kan observernya Ibu nih. Iya Pak. Oke. Jadi sebelum praktek nanti kita samakan persepsi dulu Bu. Iya. Samakan dulu persepsi kita ya. Iya. Untuk apa namanya? Biar sesuai nanti hasilnya lah gitu nih. Yang pertama itu kompetisi coach siapa yang ingin dikembangkan ini Bu? Nanti. Dari coaching nanti dari yang coach. ingin dikembangkan, kalau coachingnya yang saya inginkan ya itu Pak bisa menyelesaikan masalahnya. Iya. Dan coach itu bisa menemukan solusinya. Gitu nggih. Terus kompetensi yang dikembangkan untuk coachnya itu? Untuk coach sendiri saya mungkin ada 3 ya Pak. Ada 3. Saya harus hadir penuh ketika saya melakukan coaching, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti 3 itu nggih yang ada 3 itu mendengarkan dengan aktif, hadir penuh dan pertanyaan. Tapi kalau yang lebih spesifik, kira-kira dari ketiga itu mana dari yang terjadi kompetensi coach itu ya Pak ya. Saya yang ingin saya kembangkan itu terutama bagian pertanyaan berbobot dan mendengarkan Pak. Mendengarkan aktif. Itu ya mendengarkan aktif. Oke. Ya, ini semoga ya Bu, semoga lancar nanti praktek coachingnya dan nanti saya observasi Ibu nggih. Oke. Terima kasih Pak Aryo. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ula? Alhamdulillah baik Bu Maya. Bagaimana Bu Maya sendiri? Ya alhamdulillah sama baiknya. Tapi kok saya lihat Bu Ula agak sedikit muram sedikit. Kenapa ya Bu ya? Oh iya Bu Maya, saya tuh lagi galau. Iya, memikirkan anak saya. Galau kenapa ya Bu ya? Anak saya salah satu dari siswa saya belum menyelesaikan tugasnya. Oh begitu. Gini Bu Ula, kita kan mumpung bertemu seperti ini, kira-kira apa tujuan Bu Ula ini kita sharing seperti ini? Tujuan untuk sharing kali ini biar saya akan mengungkapkan permasalahan tentang anak saya agar anak saya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu. Dalam permasalahan ini kira-kira apa yang sudah Bu Ula lakukan untuk ini kan paling tidak hambatan Ibu dalam mengajar ya Bu ya, itu apa yang Bu Ula lakukan? Setelah anak saya itu kan tidak pernah sering mengeluh sakit,
dia merasa pusing, kelelahan, dan sering tidak masuk sekolah sehingga dia itu tidak menyelesaikan tugas-tugasnya yang saya berikan. Begitu. Kira-kira apakah Bu Ula sudah mengetahui penyebab kenapa sampai tidak selesai mengerjakan? Setelah saya tanya kepada teman-temannya, ternyata anak tersebut itu keluarganya, orang tuanya bercerai atau broken home, dan orang tuanya itu masing-masing sudah menikah dengan sendiri-sendiri sehingga anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. Apa Bu Ula punya rencana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas terdahulu untuk mengetahui track recordnya dia dan wali kelas sekarang, dan saya juga akan minta bantuan guru BK, serta nanti setelah PAS, kan ini kan masih PAS ya Bu, nanti saya akan memanggil dia untuk melakukan segitiga restitusi. Maaf Bu, tadi mengenai pengumpulan tugas ya, itu apakah Bu Ula itu menentukan target untuk si anak ini kira-kira tuh harus selesai berapa persen atau bagaimana, atau sama sekali anak itu belum mengerjakan dengan tugas-tugas yang diberikan Bu Ula? Jadi Bu Ula tampak sedih tadi. Iya, dari 4 tugas yang saya berikan, anak tersebut sudah mengerjakan 2 tugas. Tetapi saya kan menginginkan untuk menyelesaikan semua tugas yang saya berikan agar anak tersebut seperti dengan teman-temannya, agar tidak ada keirian di antara teman-temannya, dan sehingga nilai yang anak tersebut dapatkan itu mencapai maksimal. Ini kan sudah PAS ya Bu ya, dan ini kan di ujung semester. Nah, di ujung semester kan pasti kan guru nanti mengolah nilai agar untuk memasukkan di rapotnya, sehingga biar anak itu dapat menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan nilai maksimal seperti teman-temannya lainnya. Untuk kedepannya apakah ada orang lain selain mungkin tadi guru wali kelas, kemudian guru BK yang dilibatkan untuk membantu dalam penyelesaian ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya pastinya minta bantuan atau kolaborasi atau dukungan dengan yang lainnya, misalnya wali kelas dan orang tua. Walau bagaimanapun orang tua itu memiliki peran yang sangat penting. Walau orang tuanya memiliki keluarga sendiri, jangan sampai mengabaikan anak tersebut. Ya. Apa ada rencana untuk targetnya mungkin kedepannya dalam berapa waktu untuk penyelesaian ini, atau paling tidak ada perubahan dari si anak itu? Segera ya Bu, waktunya akan saya minggu depan, karena kan minggu ini anak-anak masih dalam tes PAS dan SAS, agar anak tersebut bisa fokus mengerjakan tes tersebut, dan nanti setelah selesai anak itu akan saya panggil dengan segitiga restitusi dan minta bantuan sama guru BK, wali kelas untuk memaksimalkan tugasnya. Wah, sudah bagus sekali Bu rencananya. Semoga ini nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, terutama dalam menerapkan tadi segitiga restitusi. Mungkin itu kan butuh jenengan kolaborasi tadi dengan si anak ya. Gini Bu, karena
maaf ini kan waktunya ya Bu ya. Kita tidak bisa lama, saya harus ada aktivitas kembali sebelum kita berakhir. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ula setelah sedikit berbicara dengan saya untuk bercerita tentang masalah ini? Alhamdulillah mendapat pencerahan dan mendapat solusinya Bu Maya. Setelah dibantu Bu Maya, jadi plong, lega dengan permasalahan ini. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu sendiri sudah tadi ya menemukan beberapa solusi nggih. Semoga bisa teratasi dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Maya. Ya. Ya Bu Maya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan nih praktek coachingnya di Bu Maya sebagai coach gitu. Iya. Sebelum ini saya akan bertanya dulu sama Bu Maya ini. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya, terkait indikator tadi saya sudah melaksanakan dengan alur Tirta ya Pak ya. Tadi 1T itu tujuan, yang I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana, aksinya, kemudian T-nya tanggung jawab komitmen saya dalam melakukan coaching itu tadi Pak. Oh iya betul sekali. Itu juga menurut saya nih luar biasa tadi Bu Maya, apa yang tadi Bu Maya lakukan, tadi yang kita di penyamaan persepsi di awal. Bu Maya menginginkan semua kompetisi kan dikembangkan, tapi spesifiknya itu di pertanyaan berbobot. Jadi tadi saya lihat Bu Maya sudah bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coach ini terurai apa yang ada di benaknya dia, sehingga tadi bisa dilihat si coach-nya bisa menemukan idenya sendiri gitu. Itu luar biasa Bu Maya. Saya mengucapkan selamat karena itu suatu yang luar biasa dari Bu Maya sebagai coach. Kemudian setelah ini nih Bu, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan ini? Ya tadi karena tadi tujuan spesifik tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya, tentunya saya ke depannya pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya yang lebih bisa istilahnya mengurai lagi, lebih nanti coach itu bisa merasa nyaman Pak, lebih nyaman lagi dengan saya. Itu harapan saya seperti itu. Ya luar biasa Bu Maya. Semoga kedepannya apa yang diinginkan sama Bu Maya untuk menjadi seorang coach ini terus terlaksana dengan baik Bu Maya nggih. Ya, terima kasih Pak Aryo. Ya, sama-sama. Sekian Bu Maya. Selamat siang Pak Aryo. Siang Bu Ula. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Keren sekali. Alhamdulillah ya Pak Aryo. Hari ini Pak Aryo akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ini ada beberapa untuk menyamakan persepsi ya Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Aryo kembangkan? Ingin saya kembangkan tentu tiga-tiganya gitu dari yang kehadiran penuh, mendengar aktif dan pertanyaan berbobot, itu tiga-tiganya. Oh ya, bagus sekali. Yang kedua, kompetensi mana yang dikembangkan Pak Aryo secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan spesifiknya ya yang di itu Bu, yang di pertanyaan berbobot itu, yang itu. Oh iya. Terus yang lalu Pak, indikator yang bagaimana yang dalam proses costing ini yang Pak Aryo inginkan? Indikator untuk si coach itu. Iya. Untuk yang coach ya tentunya si coach itu nanti bisa menguraikan semua permasalahannya, sehingga kalau sudah terurai dia mampu menemukan idenya untuk menyelesaikan permasalahannya dia gitu. Oke Pak Aryo, ini kita nanti ketemu di pasca observasi G. Siap. Terima kasih Pak Aryo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Maya.
Ya, selamat siang Pak. Ini Bagaimana mau- kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Maya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, Hanya gimana ya Pak? Agak sedikit galau Pak. wah kalau kenapa Bu Maya? Waduh. Ya gimana bukan gimana ya Pak? Galaunya ini ya ini boleh nggak Pak? Saya curhat sedikit gitu. Oh silakan Bu Maya silakan. Oh, oke. Sedikit curhat Pak, ini di kelas saya itu. Padahal anak-anak itu kan sudah termasuk kategori kelas tinggi, Kelas pinten? kelas 5. Kelas 5 gitu. Iya, kadang-kadang kita sebagai guru itu beberapa anak itu kayak kesulitan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Iya, iya. Ada yang bermain sendiri, kadang-kadang di sela-sela itu mereka ngobrol dengan temannya. Jadi nanti ketika mau ditanya itu, nah apa yang ditanyakan guru, apa yang disampaikan ternyata tidak paham. Nah, Oh, itu gitu. Pak, galau Berarti- Pak. Nanti hasil akhirnya ketika kita berikan tes formatif itu kan setelah pembelajaran, ya itu kurang maksimal Berarti gitu. permasalahannya itu ada di kelas nih, kayak pengondisian seperti anak itu kurang fokus kan jenengan sebagai guru. Iya, Jadi betul Pak. ini perbincangan kita pada siang hari ini kira-kira mengarah ke tujuannya itu apa ini? Biar- Tujuan saya ini harapannya ya jelas inginnya mendapat pencerahan lah Pak, paling tidak saya cerita dengan jenengan gitu ya. supaya anak-anak itu bisa kembali lagi bagaimana fokus dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Oh, kalau boleh tahu jumlah siswanya jenengan pinta? Jumlah siswa di sini 26. Dari 26 itu kira-kira untuk presentasinya Ya. yang sudah fokus kan jenengan dan yang belum fokus itu berapa Bu? Itu beberapa itu paling sekitar ya 7-8 anak Pak. Itu yang Itu kurang. yang iya, Oh, gitu. yang itu kadang gurunya apa bermain sendirilah, kadang asik ngobrol atau mungkin menggambar sendiri, Gitu. kayak apa ya disambi-sambi gitu loh Pak. Oh, berarti kita yang ketujuh anak itu ya, tapi Iya. anak yang selain 7-8 itu Ya, insya Allah sudah bisa dengan baik. Untuk 7 atau 8 anak itu kira-kira Bu Maya itu sudah pernah melakukan apa untuk anak itu? Yang sudah pernah dilakukan? Yang sudah pernah saya lakukan ya pertama saya pendekatan Pak, pendekatan secara personal, saya panggil, kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya dari beberapa anak itu secara bergantian. Permasalahannya kira-kira seperti apa itu Pak? Oh gitu. Tapi untuk hasilnya memang Hasilnya belum atau ini bagaimana? saya kok yaitu belum maksimal ini. Gitu. Saya masih berpikir bagaimana cara supaya lebih segitiga restitusi saya itu bisa lebih berhasil gitu Pak. Apakah Ibu Maya pernah ini Bu segitiga restitusi sudah, tapi hasilnya belum lagi belum. Kalau misalkan Bu Maya pernah nggak melakukan pendekatan yang lebih ke dalam itu seperti asesmen diagnostik gitu loh terkait masalah pembelajaran ini pernah nggak? Asesmen diagnostik Oke. ya pernah sih Pak. Oh, hasilnya gimana kira-kira? Hasilnya itu memang dari beberapa anak itu yang kategori yang dari 8 itu ternyata hasilnya masuk ke anak yang kinestetik itu Oh, yang gitu. permasalahan saya Pak. Anak kinestetik ya. itu yaitu dia inginnya kadang-kadang tiba-tiba berdiri sendiri gitu. lah atau yaitu bergerak tangannya apa pegang pensil, bolpen, penggaris seperti itu. Berarti titik temunya itu mereka itu termasuk golongan anak yang memiliki profil belajar gaya belajar kinestetik nih. Iya. Nah, selama ini kinestetik itu mungkin Ibu Maya pernah mungkin melakukan sesuatu hal yang hubungannya untuk mengakomodir atau untuk memenuhi kebutuhan dari anak yang kinestetik ini. Kira-kira Ya sesekali sih Pak, gitu. tapi kan enggak. Ya kalau itu kita terapkan terus kadang-kadang kan yang lainnya juga kebutuhannya berbeda ya Oh, Pak. gitu. Jadi ya pernah sih saya mencoba untuk misalkan bermain drama, tampil di depan itu mereka senang seperti itu. Tapi kalau ketika saya pembelajaran standar gitulah biasa itu ya itu nanti resikonya si anak itu kembali lagi kebiasaannya ternyata itu. berarti memang sudah
Artinya itu sudah diketahui bahwa kalau misalkan dia sedang menggunakan yang bergerak itu kinestetik itu berhasil untuk ke-8 anak kita Iya. ini. Nah, kira-kira Bu Maya ada rencana atau apa nggak untuk biar anak yang kinestetik ini tetap terjangkau dan yang lain juga tetap bisa berjalan dengan baik di pembelajaran jenengan? Ya Pak, kemungkinan saya mungkin harus menerapkan metode ya Pak ya, lebih bervariasi nggih. Wah, betul. Kelihatannya saya harus seperti itu Pak. Kalau fokus ke si kinestetik, nanti yang lain bagaimana? Fokus ke yang misalkan auditori, nanti yang ini tidak terakomodasi. Ya nanti saya akan mencoba Pak, pembelajaran dengan metode bervariasi. Jadi ya semua kebutuhan anak bisa terakomodasi. Wah, itu Ini ide mau bagus itu. mencoba Pak. Itu ide bagus, betul, Saya kok bagus jadi banget. kepikiran ya Pak ya. Ide yang sangat bagus. Iya. Seperti pembelajaran Betul. berdiferensiasi itu ya Bu Iya, ya. Oh, iya, itu iya, keren betul, itu, Pak. Iya, keren. betul. Itu kira-kira untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada nggak yang bisa atau yang mendukung untuk berjalannya ini, yang membantu, ada nggak kira-kira? Yang mendukung untuk diferensiasi. Oke, mungkin Ya alhamdulillah Pak, di kelas saya ini sudah tersedia kalau sarpras ya Pak, ada sound system untuk bagi yang anak auditori, kemudian untuk visual itu dari tampilan kita. Mungkin saya akan harus membuat presentasi yang lebih menarik mungkin ya Oh, Pak. itu betul, Jadi Pak. harus lebih Ah, menarik betul. mungkin dari visualnya, ada animasi mungkin ya. Wah, Biar betul, anak betul. lebih ya itu Pak, mungkin saya harus lebih kreatif mungkin ya Pak ya. Wah, betul. Ya, itu untuk kinestetik ya mencoba mungkin pembelajaran dengan cara apa seperti pos-pos seperti pramuka itu loh Pak. Oh iya, iya. Taman-taman ya Ah, mungkin bisa ya. itu juga bisa, untuk betul. untuk masuk ke pos taman A, taman B dibuat apa kan mereka bergerak di kelas. Jadi penataan meja mungkin kali ya harus Bisa juga juga saya itu, atur Pak. Ah, betul. Ya. Ini ide yang luar biasa Bu dari jenengan. Ya, mungkin itu. Untuk sarana prasarana insya Allah udah mendukung Ibu nggih. Ya. Nah, kira-kira ide ini dari jenengan mau diterapkan kapan Bu kira-kira? Setelah bertemu Pak Aryo kok ingin secepatnya ya Pak ya. Ya insya Allah Pak, saya berarti harus merancang pembelajaran yang lebih kreatif. Ya insya Allah minggu depan Pak, saya Minggu mau depan, merancang nggih? dulu nggih Wah. minggu depan. Kira-kira ada nggak guru lain yang bisa membantu jenengan untuk Guru lain ada mungkin guru saya atau orang di rumah nggak apa-apa? Ada Bu? mungkin gini Pak, kalau guru kan kita masing-masing punya jam mengajar ya Pak. Mungkin yang saya libatkan di sini selain teman, mungkin yang membantu mungkin pas ada waktu ya Pak, mungkin orang tua Pak. Oh gitu, orang Rencana tua. saya mungkin orang tua bisa kita ajak kerjasama untuk si anak yang spesial tadi ya dari 26 itu, untuk itu kita sama-sama berkomunikasi. Mungkin saya akan lebih intensif ke orang tua si berapa tadi 7 atau 8 anak itu, supaya membekali sebelum mereka berangkat ke sekolah, paling tidak kerjasama untuk memberi pesan-pesan lah ke si anak nanti ya ke sekolah, paling tidak ada motivasi dari dukungan orang tua. Itu bagus mungkin banget. saya komunikasi Pak. Itu bagus banget Bu. Selain pembelajaran berdiferensi juga melibatkan orang tua gitu nih. Itu Iya, luar biasa. melibatkan Nggih. orang Minggu depan tua. gitu nih. Nggih, insya Nah, Allah, kita Pak. Semoga lancar, semoga sukses, dan semoga untuk si anak ini bukan 8 saja tapi seluruh di kelas jenengan akan tujuan pembelajarannya akan tercapai dengan optimal nih. Semoga Nggih, nih. amin. Nanti kira-kira kalau sudah di minggu depan lah, kalau sudah kita berjalan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ya. Hasilnya Terima kasih gimana? Pak. Ya, Gitu, ya, nih. ya. Hasilnya nanti saya cerita lagi Pak. Oke. Mungkin bisa untuk Pak Aryo apa ya untuk cerita Iya, bahan untuk cerita sharing-sharing. teman yang lain ya Iya, Pak ya. betul. Ini pembelajaran Iya, iya. bagus banget ini, bagus banget. Hmm. Itu saja. Ya, terima kasih Nggih. Pak Aryo. Nggih. Ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya kok jadi semangat kembali Wah, Pak. luar Mungkin biasa, untuk Bu Maya, luar biasa. untuk KH. ya itu Keren, untuk keren, ke keren. anak ya Pak ya, Keren, kita keren. Betul. apa ya itu membuat pembelajaran yang berpusat pada Keren, anak. keren. Ya, sip. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ada acara lagi nih. Ya, terima kasih ya. Monggo silakan Nggih. dilanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu.
Tadi kita sudah Pak Aryo sudah melakukan coaching ya. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan Pak mengenai pasca observasi. Gini Pak Aryo, tadi apa saja yang Pak Aryo lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Jadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta gitu, dari mulai tujuan, terus identifikasi permasalahannya, terus rencana aksi dan tanggung jawab itu. Ya, bagus sekali. Ini tadi menurut saya Pak Aryo sudah melakukan proses coaching dengan baik antara Pak Aryo dan Bu Maya. Dari prosesnya sudah sesuai alur tirta untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dialami oleh coach. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Aryo lakukan? Yang ingin saya kembangkan untuk kelanjutannya masih di pertanyaan berbobot nih Bu ulangi. Soalnya saya itu pengen lebih bisa menguraikan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan saya berbobot, sehingga si coaching ini nanti dapat lebih terbuka, biar idenya itu yang masuk itu lebih banyak. Keren sekali Pak Aryo, semoga Pak Aryo bisa melakukan coaching dengan baik di hari berikutnya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ula. Terima kasih Pak Aryo. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu. Hari ini kita kan akan praktik coaching ya Bu, dengan alur tirta. Nah, sebelum kita mulai nanti kita samakan dulu Bu persepsi kita. Iya, Kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ula kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh attention, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik Bu Ula akan kembangkan? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Untuk dari segi coaching ya Bu, indikator apa yang akan Bu Ula inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah agar coach itu menemukan solusi untuk menemukan solusi dan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berarti ini kita sudah sama ya Bu persepsinya. Semoga nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Oke Bu, terima kasih Bu Ula. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Aryo. Siang Bu Ula. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau visi sih alhamdulillah sehat ya Bu ya, tapi kalau pikiran kok agak kacau gitu. Aduh. Kelihatan sekali Iya, Pak. Bu. Itu apa yang mau Pak Aryo ceritakan kepada saya? Jadi kita ngobrol-ngobrol ngobrol. curhat ya Pak. Jadi ya? memang sengaja saya tuh kesini tuh pengen ngobrol sama Bu Ula ini Bu. Karena gini Bu, saya tuh kemarin Bu di kelas saya kan olahraga nih Bu, ngajak olahraga di kelas saya ketika sedang bermain kasti Bu kemarin Bu. Ketika ada bermain kasti, tim yang kalah emosi, tim yang menang sombong. Yang mengakibatkan tim yang kalah itu seperti mengkambing hitamkan satu orang, akhirnya satu orang itu dibully Bu. Padahal bukan salahnya dia, karena memang namanya permainan ya Bu ya, ada yang kalah ada yang menang kan biasa, tapi mereka sebenarnya tidak terima Bu. Jadi ada kasus pembulian itulah. Lah ini tuh bukan satu kali saja terjadi, tapi saya sering menjumpai ini. Jadi saya itu pengen pusing jadinya Bu. Gitu. Kan permasalahannya antara pemain kasti yang membuli temannya. Teman satu tim itu loh. Itu penyebabnya apa Pak? Lah, kok terjadi pembulian seperti itu? Kalau kemarin ya Bu ya, saya lihat-lihat namanya anak kalah, anak kan pengennya menang Ibu. Dia kalah.
Tetapi memang ada satu temennya dia itu melakukan kesalahan Bu. Tapi kan kesalahannya juga tidak fatal-fatal amat ya Bu ya. Nah ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya dia disalah-salahkan seperti kamu tuh penyebabnya tim saya jadi kalah gitu loh Bu. Jadi dia dibully, didorong-dorong, dia main fisik dan akhirnya apa Bu? Akhirnya saya kebiasaan saya yang sudah saya tinggalkan, yaitu dulu tuh saya kan seringnya marah-marah Bu, melotot sampai saya itu kemarin nendang meja depan sampai belakang itu rubuh. Saya menggunakan marah seperti itu, baru diem. Ketika saya menggunakan yang biasa saja, mereka tidak mau nurut. Tapi masanya saya harus menggunakan marah-marah terus kan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi saya tuh pengen gimana caranya gitu Bu untuk mengatasi masalah ini tanpa harus saya marah-marah Bu. Kira-kira itu permasalahan itu sering terjadi apa tidak Pak? Di lingkungan anak-anak yang saling membuli. Terutama itu kalau ini di pembelajaran saya gitu. Kalau pelajaran lain saya kurang paham. Di pembelajaran saya itu terutama kalau misalkan itu ada pelajaran permainan, itu biasanya pasti ada pembulian, tapi ada yang hanya skala kecil tok, cuma hula gitu tok. Ada yang sampai besar yang kayak kemarin tuh Bu. Kenapa saya jadi bingung gini? Karena gara-gara kemarin anak itu dibully itu satu bully fisik, dua itu bully psikis Bu. Artinya dia tuh nangis sendirian di UKS, saya akan kasihan begitu. Jadi pembuliannya ada pembulian fisik Dan psikis juga. dan psikis. Apa yang Pak Aryo terapkan untuk melerai itu, atau langkah-langkah apa yang Pak Aryo terapkan pada anak-anak yang terjadi pembulian itu? Yang saya terapkan kan tadi yang kemarin ya, saya cerita yang kemarin saya pakai emosi Bu, mereka baru diem. Lah ketika baru diem itu saya masuk kelas dan saya itu seperti yang menasehati lah Bu, tapi nasihati mereka itu seperti masuk kuping kiri keluar lewat nggak tahu kemana, langsung jadi angin itu. Jadinya itu dia hanya manut pada saat itu saja, tapi besok pasti ada lagi seperti itu. Untuk mengatasi hal tersebut, adakah cara agar anak-anak itu bisa tidak hanya sekali dengar ya Pak, lewat Gitu. kanan, Keluar lewat kiri? Ya, Apakah ada cara? Saya sih sebenarnya ada ide nih Bu. Kayak strategi? Iya. Saya tuh kepengen ya Bu ya, pengen seperti sekolah saya tuh punya program Bu. Program kayak anti bullying gitu loh. Selama ini kan sekolah saya tidak punya program itu lah. Saya tuh pengen ada program itu di sekolah saya gitu. Oh, jadi Pak Aryo inginkan program, ada program penggila. Betul. Untuk mencapai itu Pak Aryo butuh dukungan dari siapa? Atau kerjasama dengan siapa? Jadi ini program bullying kan di sekolah saya itu jujur itu belum ada Bu. Jadi yang terdokumentasi, tertulis itu tidak ada loh. Adanya itu yang cuma sekolah ramah anak gitu loh Bu. Jadi dan saya itu pengennya itu ada program yang terstruktur, yang nanti akhirnya itu anak itu bisa menerapkan itu berkelanjutan loh Bu. Untuk insya Allah di sekolah saya Bu, semua guru bisa diajak bekerja sama. Jadi gitu. semua guru terlibat? Bisa diajak bekerja sama tentang itu. Tapi programnya memang masih dalam angan-angan saja Bu. Gitu. Berarti Pak Aryo belum menemu ide apa yang itu program tentang itu. Gitu. Jadi programnya itu. Nah ini saya itu baru kepikiran sekarang ini Bu. Saya itu pengen punya program, tetapi kan programnya itu seperti apa? Nah saya itu belum tahu. Nah pengennya saya itu nanti mungkin saya ini Bu, ada teman-teman saya yang masih itu loh, yang satu umuran kan lebih enak diajak ngobrol gitu. Mungkin saya ngobrol dulu sama teman-teman, kan di sekolah saya kan cuma satu rombel, jadi gurunya kan ada 8 sama tendiknya berarti ada 11. Mungkin saya ajak 4 guru dulu yang satu umuran yang lebih enak. Mungkin itu nanti saya diskusi itu masalah program. Saya pengen punya ide program ini. Nanti kemungkinan banyak ide Bu itu ya. Nanti itu baru tak. Gitu. Iya. Jadi kan Pak Aryo tadi minta dukungan sama teman-temannya ini. Selain teman-temannya, adakah yang lain, dukungan dari yang lain misalnya? Mungkin awalnya kita ke guru dulu nih Bu, kita rancang dulu kalau misalkan kita sudah dapat programnya itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa, baru
kita mau ke konsultasi ke kepala sekolah dulu mungkin gitu. Kepala sekolah dulu, kalau kepala sekolah kita diskusi ke kepala sekolah, sebenarnya saya punya proposal ini. Ini programnya gini Pak, pripun nanti kan kita ada diskusi. Setelah itu baru kita ke guru yang lain. Setelah guru yang lain bisa jadi kita ke ke wali murid itu juga bisa jadi. Kita tergantung nanti kita programnya apa nanti didiskusikan sama teman-teman saya. Diskusikan nanti. dulu Nggih. program-programnya mau diskusikan dulu. Ya nanti terus sama kepala sekolah berunding. Nggih, pasti. Terus itu programnya mau dilaksanakan kapan? Wah, untuk perundingan dulu nih Bu paling Ibu nih. Kalau pelaksanaan kan harus ada persetujuan kepala sekolah Ibu nih. Saya itu pengennya secepatnya. Tapi kalau untuk kita diskusi, mungkin saya besok saya bisa langsung ajak yang teman-teman saya yang 4 orang ini, saya ajak untuk berdiskusi masalah ini Ibu nih. Setelah jadi mungkin lusa atau hari berikutnya baru ke kepala sekolah. Semoga saya itu harapannya itu ini kan sudah PAS ya Bu ya, sudah selesai. Ya harapannya itu nanti di tahun ajaran semester 2 itu baru tak mulai program ini. Ya keren sekali program Pak Aryo. Bagaimana perasaan Pak Aryo setelah sudah merancang program dan mau menerapkan untuk semester depan? Wah, ini perasaan saya itu udah 1-2 senang ya Bu ya, akhirnya saya bisa kepikiran tentang programnya, walaupun programnya itu bentuknya seperti apa, tapi ada program itu suatu hal seperti wajib ya. Itu saya sangat senang dan saya sudah tidak sabar pengen diskusi hasilnya seperti apa. Kalau insya Allah pasti sama kepala sekolah pasti mendukung, insya Allah ya. Insya Allah saya yakin lah pasti mendukung dan saya tidak sabar lah Bu untuk menjalankan program ini. Nah, semoga program Pak Aryo di semester genap dapat terlaksana dengan baik. Ya, amin. Terima kasih Pak Aryo telah memberikan keluh kesahnya kepada saya. Saya terima kasih Bu sudah diajak curhat. Jadi kan kalau ada teman ngobrol kan biasanya pikiran jadi terbuka Ibu nggih. Daripada saya ngeluh sendiri kan waduh malah tambah senep Bu. Tapi ini terima kasih. Saya tunggu programnya untuk semester genap nih Pak Aryo. Siap. Nanti kalau ada kendala di program itu nanti saya menghubungi jenengan lagi lah. Gitu Ibu. Terima kasih banyak Bu Ula. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam Bu Ula. Keren. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya, alhamdulillah tadi kita bersama-sama ya Bu, saya sudah menyaksikan tadi bagaimana Bu Ula melaksanakan proses coaching. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira tadi Ibu sudah melakukan coaching itu indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang indikator yang sudah saya dapatkan, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta ya Bu. Yang pertama adalah tujuan, 2 identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, ini tadi sudah berjalan dengan lancar. Izinkan saya ya Bu tadi memberikan sedikit catatan terkait observasi yang telah saya lakukan. Tadi prosesnya sudah baik, bagus. Ada kompetensi tadi yang lebih spesifik apa tadi yang Ibu kembangkan kan mengenai pertanyaan berbobot dan juga proses mendengarkan tadi ya Bu, mendengarkan secara aktif. Tadi yang mendengarkan aktif sudah baik sekali, buktinya Ibu terlihat fokus dengan pertanyaan yang Ibu berikan ke coach maupun dalam Ibu menjawab pertanyaan coach. Kemudian dari pertanyaan berbobot tadi kelihatannya Ibu berhasil ya Bu ya untuk membuat coach itu bisa menemukan idenya ya Bu ya. Itu alhamdulillah Bu, dengan sudah berhasil. Untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ula kembangkan dalam coaching berikutnya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah lebih memahami proses dengan menggunakan alur cerita dan agar coaching saya berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, bagus sekali Bu Ula. Semoga kedepannya proses coaching yang hari ini bisa lebih baik
untuk yang berikutnya. Amin. Terima kasih Bu Ula. Terima kasih Bu Maya. Demikian video praktek coaching di kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ari Putusanom. Saya Rusaida Mayasari. Saya Mas Ula. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.